Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanfar Setiawan dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, kelas A Indralaya dengan NIM 0302 11 8 222 7005. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pemboran dan peledakan, yang dimana tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Adapun latar belakang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan bahwa sesuai dengan lampiran nomor 3 huruf B butir 6 huruf A butir 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827K garing 30 garing MIM garing 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Nah, adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengawasan penyimpanan atau penimbunan bahan peledak dalam pertambangan. Yang kedua, ada untuk mengetahui tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak dalam pertambangan. Kita akan masuk saja ke pokok bahasan. Yang pertama, bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi. Nah, bahan peledak disimpan di gudang yang berupa bangunan, kontainer, atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT secara tertulis. Apabila gudang bahan peledak terletak di luar WIU dan atau wilayah proyek dan akan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Nah, klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada gudang sementara. Yang kedua, ada gudang utama. Dan ada gudang transit. Lanjut, bahan peledak berdasarkan sifatnya hanya dapat disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, detonator dilarang disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya dan hanya berada dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Yang kedua, bahan peledak peka detonator dilarang disimpan di gudang bahan peledak peka primer atau di gudang bahan ramuan. Yang ketiga, ada bahan peledak peka primer dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka detonator tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan. Yang keempat, bahan ramuan dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka primer dan atau di dalam gudang bahan peledak peka detonator. Selanjutnya, bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar atau juga gel hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki. Dan selanjutnya yang terakhir, tata cara teknis penyimpanan bahan ramuan bahan peledak peka primer dan bahan peledak peka detonator diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya ada tata cara yang harus dilakukan dalam pencatatan bahan peledak di gudang, yaitu yang pertama, ada di dalam gudang bahan peledak harus tersedia buku catatan bahan peledak yang berisi yang pertama ada nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan dan lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan. Yang kedua, pada setiap gudang bahan peledak harus tersedia daftar persediaan secara teratur selalu disesuaikan dan tercatat. Yang pertama, nama dan tanda tangan petugas yang diberi wewenang untuk menerima dan mengeluarkan bahan peledak. Selanjutnya, jumlah setiap jenis bahan peledak atau detonator yang masuk dan keluar dari gudang bahan peledak. Selanjutnya, tanggal dan waktu pengeluaran serta pengambilan bahan peledak, nama dan tanda tangan petugas yang menerima bahan peledak,
Dan yang terakhir yaitu lokasi peledakan atau tujuan permintaan atau pengeluaran bahan peledak. Dari kesimpulan penjelasan saya yang saya simpulkan, yang pertama ada penyimpanan harus dilakukan dengan ketat sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Tata cara penanganan termasuk pengangkutan dan penggunaan harus diikuti dengan ketat untuk mencegah kecelakaan atau ledakan yang tidak terduga. Peran pelatih, pemahaman, dan kepatuhan terhadap prosedur adalah kunci untuk mengurangi risiko dan menjaga lingkungan serta individu tetap aman. Baiklah, sekian presentasi dari saya dari mata kuliah pembuatan dan peledakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.